Salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Irwan. Saya ada YouTuber pemula dan YouTuber baru. Mungkin di channel ini kita akan membahas banyak sekali tentang politik. Saya adalah seorang freelancer ya, istilahnya buka usaha tapi usahanya freelance. Jadi di channel ini saya akan berbicara banyak masalah tentang politik tanpa dibayar siapapun, tanpa dibayar oleh siapapun, tanpa di endorse oleh pihak manapun. Langsung balik ke topik. Cekidrot. Oke guys, Em, akhir-akhir ini politik di Indonesia ini kita semakin memanas ya. Tapi yang agak aneh, maksudnya dari politik di Indonesia ini adalah dari pihak oposisi. Ya kita tahu lah. Sekarang di Indonesia ini kan kubu itu terbelah menjadi dua pihak. Kubu pemerintah dengan kubu oposisi. Apa sih? Apa sih kubu oposisi itu? Apa kubu pemerintah itu? Kubu pemerintah kita udah nggak perlu jelaskan ya. Mungkin kalau di kubu pemerintah ya Jokowi ya sebagai presiden, wakilnya Maruf Amin, serta jajaran menteri-menterinya. Dan pihak oposisi itu seperti siapa? Pihak oposisi itu seperti dari partai PKS, partai umat, dan sejenisnya lah pokoknya kita dan bla 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 bla. Nah, jadi agak aneh di sini. Kan harusnya semestinya pihak oposisi itu menjadi penengah atau misalkan sebuah jalan yang lurus itu misalkan pemerintah jalannya belok. Nah, oposisi ini tuh membenarkan jalannya pemerintahan agar dilurus kembali. Tapi agak lucu oposisi yang kali ini. Pengabdian, penghormatan rakyat NTT toh untuk Pak Presiden Jokowi. Pihak oposisi berkomentar, sebenarnya kan lucu. Apa hubungannya dengan pemerintah? Pemerintahan maksudnya dengan yang ada di pemerintahan kita dengan patung itu. Padahal itu nggak ada hubungan, itu hanya bentuk rasa sayang warga terhadap Pak Jokowi ya toh, karena Pak Jokowi mungkin yang membangun banyak, mungkin ya maklum saya emang orang Jakarta tapi saya berada di Ambon ya toh, agak lucu emang sebenarnya, agak gimana ya, agak lucu. Bahkan sampai hal remeh-temeh pasal patung pun oposisi juga istilahnya menyerang. Dan yang lebih lucu lagi, apapun urusannya, apapun masalahnya, semua salah Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi. Terdengar lucu kan? Mungkin kalau misalkan anak kalian pulang kemalaman, salah Jokowi, salah Pak Jokowi. Ya soalnya saya nggak mendukung Pak Jokowi. Maksudnya saya bukan mendukung pemerintah, bukan. Saya kalau pemerintah salah pun saya kritik tetap. Tapi apa yang kalian, apa masalahnya kritik kalian sampai masalah patung kalian permasalahkan? Lucu nih pihak oposisi ini sebenarnya. Aduh, nggak habis pikir. Terus ada lagi yang lucu. Em, Kemarin masalah, oh, demo di Monas. Mungkin yang masalah 212. Sebenarnya itu demo kan di tahun 2017 itu adalah untuk memenjarakan Bapak Basuki Cahayapurnama. Ya toh. Ya mungkin disebut reuni ya. Aku juga agak aneh sih dengan kata reuni ini ya. Kalau reuni kita tahunya beberapa tahun sekali. Misalkan kita punya kawan-kawan lama di TKA, TKB atau SDA, SDB, SMPA, SMPB, SMA, SMB, pokoknya segala macam lah. Misalkan udah lama kangen nggak ketemu, yuk kita bikin reunian, ya itu reuni. Nah tapi yang maksudnya 212 ini agak lucu. Maksudnya ya sebenarnya pemerintah melarang itu ya bukan mau melarang demonya, bukan.
Begini loh, kalau seumpama kita situasi tidak sedang pandemi, ya nih ya. Maaf nih teman-teman yang mungkin dari 212 ataupun yang merasa lah ya dengan anggota 212 ini, saya tidak menyinggung siapapun. Jadi kalau misalkan seolah tidak pandemi, ya silakan Anda mau mengeluarkan, ya silakan berdemo di Jakarta. Saya juga orang Jakarta kok. Ya kebetulan saja saya sekarang domisilinya sudah di Ambon. Ya toh. Cuman lah tok cara kalian seperti itu. Kalian tuh aneh. Maksudnya aneh itu dalam artian sudah tahu kita sedang pandemi. Mau kita ntar PSBB lagi, PPKM ketat lagi. Saya sih tidak mau. Kemarin pemerintah mengeluarkan peraturan PPKM mau level 4 kayak PPKM ketat kayak mau apa itu namanya PSBB kayak PPP yang lain kayak itu saya tidak setuju. Jujur saja, lebih baik melakukan protokol kesehatan sambil jaga jarak. Paling tidak ekonomi rakyat tidak mati. Saya terpukul loh pada saat itu loh. Pekerjaan tidak ada, makan pun susah. Ya, jangan lihat saya mata sipit ya. Jujur saya orang keturunan. Saya keturunan Tionghoa. Hai kebetulan ya, maksud tapi KTP saya itu Garuda. KTP saya Garuda. Aduh, ada aja ini benar 212. Ada lagi. Sebenarnya apa sih permasalahan negeri ini? Permasalahan yang sekarang benar-benar terjadi adalah efek dari pandemi. Kebanyakan seperti pekerjaan, gaji yang menurun, biaya hidup. Maka pemerintah mengeluarkan bantuan-bantuan sosial untuk rakyatnya. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan banyak dana dari APBN untuk rakyat-rakyatnya. Bahkan saya sendiri jujur saya mendaftar kartu prakerja, lulus kok. Ya walaupun ya istilahnya nggak seberapa banyak, tapi paling tidak membantu di saat kita sedang mau mencari untuk sesuap nasi ataupun modal usaha. Bahkan kita bisa belajar dari situ. Saya belajar dari kartu prakerja pun akhirnya saya berani untuk memulai dari YouTuber ini, membangun channel ini. Walaupun mungkin ya awal mungkin agak susah, tapi saya yakin konsisten bahwa channel ini lama kelamaan bisa menjadi channel yang besar. Nah, untuk pihak oposisi, janganlah kalian permasalahan apapun kalian menyalahkan Bapak Jokowi. Kasihan Bapak Jokowi. Kasihan. Kita lihatlah dari sisi fisik. Sisi Pak Jokowi sih kurus. Lihat istilahnya paling mudah tuh orang banyak pemikir sama tidak itu adalah keriput di sininya. Bapak Jokowi pada saat sebelum menjadi presiden keriputnya sedikit, tapi setelah jadi presiden lihat keriputnya. Itu banyak memikirkan dia, banyak pikiran. Mungkin pikirannya apa kita tidak tahu, tapi yang pasti pikirannya tentang hanya bagaimana cara kita keluar dari masalah pandemi ini. Jangan apapun kalian menyalahkan Jokowi. Kalian boleh kritik itu benar. Kritik itu saya nggak bilang salah, kritik itu membangun. Ya maksudnya tapi kritik itu ya seperti contoh nih. Mungkin kalau lebih gampang itu ibarat makanan. Seseorang memasak makanan itu kurang asin. Ya, kalau kritik yang benar itu, oh, Mas, maaf ini makanannya kurang garam. Ditambahin garam aja biar ada rasa. Bukan, oh Mas, ini makanan kok apaan? Gak enak banget. Ganti, bukan seperti itu kritik. Itu namanya tidak menghargai usaha orang. Bapak Jokowi sudah berusaha, tapi apa yang kalian kritik? Kalian bukan mengkritik itu, malah istilahnya seperti kalau saya bilang spekulasi kosong, hanya ngomong kosong istilahnya. Yang mesti dikritik kalian tidak kritik.
Ya masalah seperti PPKM sama PSBB lah. PPKM sama PSBB banyak rakyat yang tidak setuju. Banyak rakyat yang tidak setuju. Ada lagi oposisi yang mengusulkan untuk lockdown. Apa jadinya? Saya aja PPKM udah berasa sekali, apalagi lockdown. Mikir kalau kata Telondong. Makanya, aduh nih pihak oposisi. Ya kesimpulannya begini ya. Saya tidak menyalahkan istilahnya kritik Anda sebagai oposisi bagi pihak oposisi mau siapapun, tapi jangan istilahnya sedikit-sedikit Jokowi yang salah, sedikit-sedikit Jokowi yang salah, sedikit-sedikit Jokowi yang salah. Kalian itu lucu, benar, kalau lucu. Ini kesimpulannya seperti itu saja. Kritik itu sebenarnya seperti memberi solusi, seperti tadi yang saya perumpamaan seperti masakan tadi, ya tambahkan garam, itu memberi solusi toh. Jadi solusinya apa kalau kurang asin ya tambah garam, seperti itu baru dinamakan kritik. Itu dinamakan kritik. Kalau misalkan kritik hanya sekedar omongan, contoh lah, terus ada lagi tambah, kalau agak lucu sih sebenarnya ya, pemerintah kita itu dituding anti agama tertentu hanya karena ada beberapa orang yang ditangkap. Saya agak lucu karena apa? Kita hidup di negara Indonesia dengan mayoritas ya warga kita itu adalah agama itu, di agama itu tidak ada lagi istilahnya sekarang buat apa ada Bhinneka Tunggal Ika. Dan lucunya bilang pemerintah kita itu adalah anti agama itu, sedangkan presiden kita sendiri beragama muslim. Saya tidak mau menyinggung agama apapun, lucu sebenarnya, saya agak lucu sebenarnya. Bahkan saya punya teman-teman tuh beragama muslim. Kalau pemerintah sudah anti agama tertentu, so pasti mengeluarkan kayak peraturan atau apa, melarang ini melarang itu. Tapi kan ini tidak, makanya adalah oke lah. Mungkin sampai segini aja buat pihak oposisi. Kritiklah untuk membangun negeri, bukan kritik hanya sekedar omongan kosong. Semua orang pun bisa seperti itu. Mungkin hanya segitu saja. Salam dari saya Irwan. Semoga bermanfaat. Kalau suka dengan video ini silakan klik like. Kalau ada kata-kata yang salah dan menyinggung, saya mohon maaf. Dan bila ada kekurangan atau saran dan kritik, boleh langsung di komen aja di bawah ini. Oke. Terima kasih teman-teman. Salam NKRI. Kita semua saudara. Salam persatuan. Bye.